Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalinda Anabel Putri Afandi dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 14. Halo semua, perkenalkan nama saya Joshua Sinton Siregar dari 11 MIPA 2, absen 16. Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang berbohong kepada Tuhan. Mereka menjual sebidang tanah dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Ananias pun membawa sebagian lainnya ke hadapan para rasul-rasul dengan sepengetahuan istrinya untuk dipersembahkan. Namun, Petrus pun mengetahui hal tersebut dan berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Setelah mendengar perkataan itu, Ananias pun langsung hilang nyawanya di tempat dan semua orang yang melihatnya ketakutan. Safira pun kemudian masuk tanpa tahu kejadian yang terjadi. Petrus pun bertanya kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Safira pun langsung hilang nyawanya. Tubuhnya pun diusung keluar dan dikuburkan di samping suaminya Ananias. Seluruh jemaat yang melihat dan mendengar kejadian itu pun dipenuhi oleh ketakutan. Adapun pesan moral yang dapat kita petik dari kisah Ananias dan Safira, yaitu yang pertama, kita tidak boleh memiliki rasa iri dengki dalam hati terhadap orang lain. Yang kedua, berlaku adil dan jujur kepada sesama. Yang ketiga, berbuatlah dengan ikhlas hati demi kemuliaan Tuhan. Ada yang terjadi jika kita hidup tidak jujur. Jika kita hidup dengan tidak jujur, maka yang terjadi adalah kehancuran dalam hidup, dihantui rasa bersalah, gelisah, dan tidak tenang. Bahkan tidak disenangi sesama, apalagi Tuhan yang tidak merestui segala perbuatan yang tidak jujur. Dalam perintah Allah ke-8, jelas dikatakan bahwa jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu.
Dalam perintah Allah ke-7, kita dilarang untuk mencuri. Mencuri merupakan perbuatan yang tidak adil karena mengambil milik orang lain tanpa permisi. Semoga kita sebagai anak Allah dapat berlaku adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekian dari video kami. Mohon maaf ada kata atau salah. Terima kasih.